gempa bumi dan juga tsunami, kita minggu ini juga akan melanjutkan pembelajaran kita bencana alam tentang banjir dan tanah longsor. Oke, tetapi sebelum memulai, yuk kita berdoa dulu. Silakan Mas Tari. Yuk anak-anak, ambil sikap doa yang bagus, kita berdoa bersama-sama. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, bunyi semuanya. Ayo kawan, duduk manis lalu doa. Mari teman-teman, kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas penyertaan-Mu pada istirahat kami malam tadi. Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami akan memulai pembelajaran kami untuk 1 minggu ini. Berkati kami semua, berkati teman-teman, berkati ibu guru, berkati mama papa yang akan mendampingi kami dalam belajar. Semoga kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, Doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, Doakanlah kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, minggu ini kita akan belajar bencana alam, banjir dan juga tanah longsor. Kira-kira bagaimana ya kok bisa terjadi banjir nih, Nem? Dan bagaimana juga ya kok bisa tanahnya longsor? Nah, anak-anak pasti sudah penasaran dan tidak sabar nih Mem, dan juga Miss akan belajar. Yuk, kita belajar bersama. Hari ini kita akan membahas tentang banjir. B-A-N-J-I-R. Banjir. Banjir merupakan gejala alam. Gejala alam yang buruk atau yang jelek yang merugikan manusia disebut juga bencana alam. Banjir adalah meluapnya air secara berlebihan. Penyebab banjir adalah yang pertama, hujan yang deras terus-menerus merendam daratan. Yang kedua adalah adanya penebangan hutan. Lihat teman-teman, pohon-pohonnya tidak ada lagi, sehingga air langsung meluap dan menjadi banjir. Yang ketiga adalah buang sampah sembarangan di sungai dan selokan. Akibatnya selokan bisa tersumbat dan sungai menjadi dangkal atau kotor karena penuh dengan sampah. Jika penuh dengan sampah, maka aliran air tidak bisa lancar dan timbullah banjir. Yang keempat adalah pembangunan rumah-rumah, gedung, toko-toko. Jika terjadi hujan, tidak semua air hujan itu bisa meresap ke dalam tanah, sehingga airnya bisa menggenang di daratan. Nah, inilah yang menimbulkan banjir. Ketika area hijau atau yang ditumbuhi tanaman tidak ada lagi, maka bisa terjadi banjir. Proses terjadinya banjir adalah ketika hujan turun di mana-mana secara terus-menerus, air hujan yang turun akan diserap oleh tanah sehingga menjadi air tanah. Namun tidak semua air hujan bisa diserap oleh tanah karena banyaknya bangunan seperti rumah, villa, toko, gedung, mall. Air hujan yang tidak bisa diserap oleh tanah jumlahnya sangat banyak, menyebabkan parit atau sungai penuh dengan air. Dan
airnya meluap sehingga menyebabkan genangan air atau banjir. Semakin sedikitnya daerah hijau yang ditumbuhi pohon-pohon dan banyaknya bangunan-bangunan seperti rumah, gedung, toko, mall, ini bisa menimbulkan banjir. Cara agar tidak terjadi banjir adalah yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan sembarangan ya teman-teman membuang sampah. Tidak boleh sampah itu dibuang langsung ke sungai atau ke selokan. Sebaiknya kita membuang sampah di tempat sampah seperti ini. Yang kedua, kita harus menanam pohon. Kita menanam pohon agar terdapat banyak area hijau dan juga agar air hujan yang turun dapat diserap oleh tanah. Yang ketiga adalah membersihkan fasilitas penyaluran air. Kita harus bersihkan sungai atau selokan agar tidak tersumbat oleh sampah-sampah sehingga aliran airnya bisa lancar dari sungai menuju ke laut, tidak tersumbat. Coba kalian lihat, ini keadaan sungai yang kotor dengan sampah. Coba lihat, sungainya jelek sekali dan kotor sekali. Pemandangannya tidak enak untuk dilihat. Sungai yang kotor ini adalah sarang penyakit. Banyak kuman dan penyakit di sana. Ikan-ikan juga tidak senang tinggal di sungai yang kotor. Nah, yang ini adalah sungai yang bebas dari sampah. Sungainya bersih ya, teman-teman. Kita senang melihat sungainya. Kalau sungainya bersih, pemandangannya jadi indah. Airnya juga jadi bersih. Dan ikan-ikan bisa senang hidup di sana. Teman-teman, jangan membuang sampah sembarangan ya. Jangan buang sampah di sungai. Buanglah sampah di tempat sampah. Jika kalian di rumah, jangan sembarangan membuang sampah. Jangan dibuang di lantai ya. Buangnya di tempat sampah biar rumahnya jadi bersih dan tidak ada kuman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tanah longsor. Coba sekarang anak-anak perhatikan itu. Nih, kok ada orang jahat sedang menebang pohon. Aduh, pohon di hutan ditebangi sama mereka. Semuanya roboh dan lihat apa yang terjadi. Semua pohon sudah habis mereka tebang. Sehingga tidak ada lagi pohon yang bisa digunakan untuk menyerap air. Dan terjadilah tanah longsor, teman-teman. Tuh, banyak orang yang menjadi korban karena tanah longsor. Sedih sekali ya. Bagaimana ya cara penanggulangan tanah longsor? Apa ya yang harus dilakukan? Menjaga kelestarian pepohonan yang berada di lereng bagian atas permukiman. Kedua, segera menutup retakan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan tersebut. Ketiga, jangan menebang pepohonan di lereng agar tanah tidak longsor. Keempat, jangan mendirikan bangunan di daerah tebing yang terjal. Kelima, jangan melakukan penggalian pada tanah yang terjal. Keenam, laporkan kepada kepala desa atau kelurahan setempat apabila terjadi bencana tanah longsor. Wow, ternyata dari video tadi kita bisa melihat alangkah mengerikan ya bencana banjir dan tanah longsor. Dan banjir tanah longsor itu, Miss, bisa menyebabkan rumah-rumah rusak, harta benda tadi hanyut, kemudian bisa menimbulkan korban jiwa juga. Nah, meninggal ya, Miss, ya? meninggal, binatang, manusia, semuanya bisa hilang, bisa mati. Nah, seperti Miss yang baru-baru saja ini terjadi di tempat teman-teman kita di NTT. Nah, terjadi banjir di sana.
dia hanyut kemana karena sudah berserta dengan sampah-sampah itu ya. Nah, anak-anak, kita mendoakan mereka ya, Mem. Semoga keluarga cepat ditemukan, kemudian yang sudah meninggal semoga juga tenang di surga. Dan untuk kita yang ada di Bengkulu, nah yuk kita jaga, sekali lagi ya, Mem, kita jaga lingkungan kita. Jangan membuang sampah sembarangan, Jangan menebang pohon sembarangan supaya tidak terjadi banjir. Begitu ya anak-anak dan Mem ya. Oke, baik anak-anak, untuk kegiatan kita satu minggu ini kira-kira apa ya, Mem? apa ya? Yuk kita lihat bersama. Tujuan pembelajaran untuk hari Rabu adalah untuk kegiatan hari Rabu, Miss Putri akan mengajak anak-anak untuk melihat, memperhatikan gambar yang ada pada LK dan nanti anak-anak melengkapi huruf yang hilang ya. Yuk lihat caranya. Mari mengenal bencana alam. Nah, sekarang kita perhatikan dulu nih. Ada dua gambar. Nah, yang di atas ini kira-kira gambar apa ya? Peristiwa apa yang terjadi? Oh iya betul. Ini adalah bencana alam banjir. Nah, ada rumah-rumah yang tenggelam dan juga bahkan kendaraan seperti mobil, motor juga tenggelam. Oke. Kemudian yang di bawah gambar apa ya? Yap, betul sekali. Ini adalah peristiwa bencana tanah longsor. Nah, tugas anak-anak melengkapi huruf yang belum Miss Putri buat di sini ya. Nih ada huruf-huruf yang hilang. Nah, kita lengkapi. Yuk, kita coba ya yang atas ya. Oke, ini tadi gambar apa nak? Iya, bencana banjir. Yuk kita eja sambil kita tulis huruf yang hilang. Bencana. Ben, berarti ini huruf apa ya? Baru ada E dan N. B, E, B. Oke, berarti ini E. Ben. Cana, berarti C, A, ca. Oke, kita buat huruf A. N, ana. Nah, bencana. Oke, lanjut. Banjir. Berarti huruf apa ya yang hilang ya? Ban. Oh, huruf A lagi nih. Betul. Kita buat huruf A. Banjir. Huruf apa yang hilang? Udah ada I? Oh iya, huruf I. Nah, yuk kita sekarang baca bersama-sama. Bencana banjir. Oke, bencana banjir. Nah, kalau sudah anak-anak lengkapi, anak-anak tulis lagi di bagian bawah ini. Kita buat lagi. Kita buat ya, kita ikutin hurufnya. Nah, bencana banjir. Nah, oke, nanti anak-anak silakan lanjutkan pada gambar kedua, kemudian jangan lupa untuk diwarnai. Bisa ya? Selamat mengerjakan. Tujuan pembelajaran untuk hari Kamis adalah untuk kegiatan hari Kamis. Nah, Miss Putri akan mengajak anak-anak untuk bermain puzzle. Wow, bermain puzzle gambar dari bencana alam tanah longsor. Yuk, lihat caranya. Oke anak-anak. Nah, untuk tugas menyusun puzzle, coba anak-anak perhatikan dulu nih. Di sini ada gambar apa ya? Oh iya, benar sekali. Ini adalah gambar bencana alam tanah longsor. Wow, rumah-rumahnya sampai hancur.
terkena runtuhan-runtuhan tanah. Wah, serem sekali ya. Nah, sekarang anak-anak akan Miss Putri ajak untuk bermain puzzle. Sebelumnya, anak-anak silakan potong dulu. Yuk kita potong. Jangan lupa disiapkan buku gambarnya ya nak ya, dan juga lem. Ketika memotong harus hati-hati. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini ada garis putus-putus putih. Nah, kita ikutin nak, kita akan gunting sesuai dengan garis putih yang putus-putusnya. Nah, oke. Nanti akan ada 6 potongan ya. Silakan anak-anak gunting. Oke, Miss Putri sudah selesai. Nah, sekarang anak-anak yuk kita acak puzzle-nya. Nah, kemudian anak-anak siapkan buku gambar. Tetapi sebelum ditempel, anak-anak susun terlebih dahulu. Nah, Miss aku lupa susunannya. Nah, anak-anak bisa lihat di LK-nya ada contoh gambarnya. Oke, bisa ya disusun dulu. Oke, kita coba ya. Boleh mulai dari atas, boleh mulai dari bawah. Miss Putri coba nih dari atas ya. Oke, ini sudah sama. Kemudian sebelah kanannya mana ya? Oh, yang ini. Oke, next yang mana ya? Oh, ini atau gini ya? Oh, kebalik nih seperti ini. Nah, anak-anak silakan selesaikan, lanjutkan di rumah dan juga ditempel di buku gambar. Selamat mengerjakan. Dan untuk tujuan pembelajaran di hari Jumat adalah oke anak-anak, untuk tugas hari Jumat, Miss Putri akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama bareng sama Miss Sally dan juga Mem Tari. Nah, kita akan bernyanyi bersama lagu Bencana Banjir, tetapi menggunakan instrumen Nona Manis Siapa Yang Punya. Nah, kita ganti ya syairnya. Yuk kita nyanyi bersama. Banjir itu karena apa? Karena sampah di mana-mana. Aliran air pun tersumbat, sungai-sungai meluap. Banjir itu karena apa? Karena banyak pohon ditebang. Ayo tanamlah pepohonan, jaga lingkungan kita. Baik anak-anak kita tadi sudah belajar mengenai banjir dan tanah longsor. Kita juga sudah belajar 1 minggu ini. Nah, dari kegiatan 1 minggu ini, kita dapat merefleksikan dengan nilai ketatanantaan yaitu conviction. Anak-anak tetap semangat, jangan mudah menyerah dalam mengerjakan tugas untuk minggu ini. Oke anak-anak? Betul sekali ya, Mem. Nah, anak-anak, dari materi dan pembelajaran kita, anak-anak sudah mengetahui apa sih yang menyebabkan banjir dan apa juga ya yang bisa menyebabkan tanah longsor. Jadi, Miss dan Mem
anak-anak, karena hari Senin dan Selasa anak-anak libur. Awal puasa untuk teman-teman kita yang beragama Muslim. Oke, walaupun libur tetapi ingat ya, harus tetap di rumah dan menjaga kesehatan. Baik anak-anak, nah kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita satu minggu ini dengan berdoa. Yuk kita siapkan sikap kita, bagaimana sikap berdoa yang baik. Tentunya anak-anak sudah tahu kan, Mem dan Miss sudah hebat-hebat dan pintar semua. Yuk kita siapkan hati kita. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat di depan dada, kini ku mau berdoa. Dear friends, let us pray together. 1, 2, 3. In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, yuk biar lebih semangat, semua berdiri, kita